Pelakunya sebetulnya kalau bukan Peggy itu siapa? Siapa di balik ini? Benar nggak sih guys, Kang Deddy tahu siapa di balik kasus Vina? Kita semua sudah bisa menjawab. Makanya saya bilang Masa sih Mas Uyakuya tidak percaya kalau Peggy adalah pelakunya? Siapa di balik ini? Pengusaha, bupati, ada jenderal, ada dua yang mungkin berkaitan ya. Kamu percaya nggak guys? Mas Uyakuya mau hipnotis Linda juga? Yang benar aja guys. Nih, atau mungkin ada permintaan saya hipnotis Linda kan ya? Yang meninggal kan Vina kan? Linda. So, saya Saka gitu ya. Soalnya saya kemarin kita akan terus telusuri sampai menemukan titik terang dan juga kebenaran. Nah, coba guys, silakan ikutin video ini sampai selesai. Tidak bisa dijawab. Karena kita semua sudah bisa menjawab. makanya saya bilang Nah guys, kalau diperhatikan, Pak Mulyadi sudah tahu biang dari kasus Vina ini. Coba aja lihat ini. Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak Kapolda Jabar, semoga dengan cepat kasus ini akan tuntas. amin. Walaupun putusannya sudah inkrah, kan yang 3 DPO juga bisa dievaluasi jadi 1. Nah, Padahal itu putusan hukum. Nah, apalagi kalau kita dengarkan pernyataan Liga Akbar yang merubah kesaksiannya jauh berbeda dari kesaksian sebelumnya. Katanya, para penyidik sebelumnya sudah merekayasa jalan cerita daripada kasus ini. Liga Akbar ini dalam memberikan kesaksiannya ada poin yang sangat menentukan di mana kronologis itu tersangkut dengan saksi-saksi yang lainnya. Sedangkan kronologis tersebut oleh Liga Akbar dicabut. Nah, semakin terbuka nih guys. Linggar itu siapa yang mengarahkan bikin BAP yang bersifat kebohongan? Nah, itu pertanyaan ya lagi Tidak bisa dijawab. Karena kita semua sudah bisa menjawab. makanya saya bilang di media juga karena di ruangan itu cuma ada Liga dan penyidik. Nah, Iya. tinggal simpulkan aja. Siapa yang memeriksa Linggar di BAP lama tinggal dibuka. Nah, Sudah masuk di BAP kemarin sudah masuk. Iya. Sudah ditunjukkan orangnya tidak namanya cuman tertera. kan yang 3 DPO juga bisa dievaluasi jadi 1. Nah, Padahal itu putusan hukum. padahal sudah ingkrah, jadi jangan dibalikin. Ini saksi begini bicara begini, nah sekarang dibalikin lagi ke pihak polisian. Ini jadi ruwet ini karena mereka sendiri yang bikin ruwet. DPO itu sudah inkrah, Betul. putusan pengadilan. Ya. 3 bisa berubah jadi Nah, 1, itu. Ya. ya kan? Ya. Berarti ada keraguan Nah, dong. Jadi yang benar siapa? Simpulkan sendiri. Ya, berartinya kan Polda yang sekarang dong. Ya. Polda hari ini meragukan DPO yang menjadi penetapan pengadilan. Betul. Dan kita pun ragu Ya. terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Tujuh. 7 terpidana. Nah, 8 lah. Jadi 8. Satu kan udah lepas. Sangat tatap. Iya, tetap terpidananya kan 7 Pak. Yang 1 Iya. sudah keluar kan Keluar. sebelumnya terpidana. Iya. Iya Tapi kan kalau ini nggak benar ke bawah juga. Ya. Nah guys, menurut kamu apakah kasus Vina Eki Cirebon ini berpotensi salah tangkap? Kalau ternyata misalnya tadi siapa? Rivaldi. Misalnya. Ya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah Rivaldi ditangkap oleh Polsek itu berapa hari sebelum kejadian atau sesudah kejadian? Kalau nggak salah itu sebelum Enggak. enggak, itunya sebelum ini ya. Jadi sebelum yang lain ditangkap. Iya, artinya kan Rivaldi ini ditangkap karena kasus sajam oleh Polsek. Ya, betul. Ditangkap oleh Polsek pada kasus sajamnya setelah tanggal 27 atau sebelum tanggal 27. Nah itu. Tapi dengar kalau ya, nanti kita lihat. Kalau ternyata Rivaldi itu ditangkap setelah tanggal 27, mungkin pelakunya. Ya kan, walaupun secara hukum sudah jelas pelakunya. Betul. Tetapi Tapi penangkapannya itu kan bukan penangkapan pembunuhan sama pemerkosaan. penggawa karena sajam. Karena membawa senjata tajam. Iya. Nah, kalau kasusnya membawa senjata tajam, kenapa dikaitkan dengan pembunuhan pemerkosaan? Nah itu.
Terus pertanyaan kita sekarang, siapa yang menjadi pelakunya? Atau memang murni ini adalah kecelakaan tunggal sesuai dengan hasil penyelidikan pertama sekali sebelum nantinya ini diputuskan oleh hakim bahwa ini ada kejadian pembunuhan dan pemerkosaan. Selanjutnya kan kita sudah tahu Ya. problem dari penyelidikan itu menjadi Blunder lah susah itu. ditangkap karena faktor apa, Ya, gitu loh. ya, ya. Kita kan sudah tahu akhirnya terbukti lah hari ini karena faktor A atau faktor X, faktor B nggak usah saya jelasin. Yang ini juga kalau ada faktornya dari dalam susah Pak. Tapi saya yakin ini dari dalam, dari awalnya tuh. Ya. Ya kita kan Bapak kan jadi- pengacara boleh ngomong begitu. Ya boleh lah. Boleh dong. Karena kan sudah coba kronologis kita terima. Nah, menurut kamu bagaimana? Nah, coba kita lihat fakta berikut ini. Apalagi dengan datangnya Pak Suroto yang menjelaskan dia adalah orang pertama sekali melihat Eki dan Vina. Bahkan dia bersama 2 orang polisi yang mengevakuasi dari tempat kejadian. Kemudian, tempat kejadian perkara atau TKP sangat jauh berbeda dari kesaksian polisi dengan apa yang disajikan pada prarekonstruksi beberapa hari yang lalu. Itu juga nangkap. Nah guys, menurut kamu siapa nih pelakunya? Apakah pengusaha, keluarga bupati, atau seorang jenderal? Terus telusuri sampai menemukan titik terang dan juga kebenaran. Oke? Menanggapi perkembangan kasus Vina ini, maka Kompolnas dan Mabes Polri telah turun gunung untuk menangani kasus ini. Mari kita lihat pernyataan dari Kompolnas berikut ini. Kami ingin menyampaikan bahwa ketika mulai rame, kami dari Kompolnas sudah mendorong mohon dilakukan audit investigasi. Dan itu langsung direspon cepat oleh Mabes, sudah diturunkan tim untuk audit investigasi. Supaya beriringan antara audit investigasi yang akan merunut, mengecek apakah apa yang dilakukan oleh penyidik itu sesuai SOP, ada penyimpangan atau tidak, siapa saja yang melakukan penyidikan. Ini berjalan, kasus Peggy berjalan. Siapa tahu nanti temuan ini akan berkontribusi pada penyidikan kasus Peggy. Nah, dalam konteks ini memang ketika tim audit investigasi turun, mulai menemui masing-masing penyidik yang dulu terlibat, dan ternyata mereka juga diperiksa dalam kasus Peggy untuk dikonfirmasi proses BAP-nya dan sebagainya. Kenapa ada yang nyabut perkara, keterangan dan sebagainya, termasuk temuan masalah foto di mana ada luka-luka dari para tersangka pada saat itu. Nah, dalam konteks ini mau menduga atau mau, kalau fakta nunggu ya. Ya. Kalau menduga kira-kira begini. Ketika mulai diributkan bahwa pelapor yang orang tua korban, notabene orang tua korban, membuat laporan, itu sudah langsung menunjuk beberapa nama. Tentunya pertanyaan muncul, dari mana? Bagaimana memperolehnya? Apakah memperolehnya sudah sesuai prosedur penyidikan? Siapa yang melakukan? Dasarnya apa? Adakah administrasi penyidikan juga dibikin? Misalkan seperti itu. Nah, seandainya memang konteksnya Propam turun ke sana, dalam kaitan itu tentunya akan berbicara masalah adakah konflik kepentingan. Kita paham betul, kita juga bisa merasakan bagaimana seorang ayah yang kehilangan anaknya. Rasa simpati, empati kita ada. Namun dalam konteks pelaksanaan tugas tentunya seharusnya menghindari konflik kepentingan, maka tidak boleh ikut campur. Biarlah Kasat Reskrim yang bekerja. Paling hanya membantu informasi, tambahan informasi dan sebagainya. Tetapi tidak terjun langsung. Kira-kira itu. Nah guys, demikian saja informasi yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Silakan ikutin terus updatean kami selanjutnya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kasus Vina Eki Cirebon.